Salam semangat, salam inspiratif, Bapak Ibu hebat, luar biasa. Masih seperti semangat yang luar biasa itu tidak pernah surut dan harus terus ditumbuhkan agar selalu bisa kita tebarkan sehingga menjadi bermakna bagi orang lain dan orang lain menjadi memiliki semangat seperti kita. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Alphonsus Glory Andriatmoko. Saya sehari-hari mendampingi anak-anak belajar di SDK Sangtin Pasuruan. Saya mengampu kelas di kelas 4, kebetulan saat ini sedang progresnya IKM atau lebih familiar kita sebut dengan implementasi kurikulum merdeka, dan saya juga masih studi lanjutan di CGP angkatan 6. Sekarang masuk pada 2. Aksi nyata yang akan saya berikan ini yaitu bagaimana meningkatkan kreativitas berpikir pada para siswa. Nah, kita tentu harus mengetahui substansi daripada kreativitas itu sendiri. Oleh sebab itu, kreativitas ini bisa kita pahami bahwa salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh semua siswa. Namun, terkadang orang tua juga bisa berperan aktif dalam meningkatkan upaya atau meningkatkan kreativitas berpikir para siswa. Nah, apa saja faktor-faktor yang bisa kita gunakan dan pendekatannya seperti apa? Yang pertama, tentu kita berikan sebuah proyek. Ini menurut saya. Untuk meningkatkan kreativitas berpikir para siswa, kita berikan proyek pembelajaran. Proyek pembelajaran ini, kalau dalam IKM ada namanya proyek pelajar Pancasila. Tapi proyek yang diberikan ini boleh seperti itu, ataupun boleh proyek yang lain. Yang penting apa? Di sana anak benar-benar terlibat langsung dan mereka merasakan bahwa setiap pembelajaran yang mereka lakukan itu bisa dirasakan kebermanfaatannya atau bisa dirasakan kebermanfaatan. Hal yang sederhana yaitu kita bisa memberikan sebuah tugas kerajinan misalnya. Nah, tak bisa kita pungkiri bahwa memberikan siswa kita kerajinan tangan ini menjadi salah satu cara yang paling tepat dan efektif untuk meningkatkan kreativitas berpikir siswa. Karena apa? Di dalamnya terdapat ruang interaktif yang terintegrasi dari satu mapel ke mapel yang lain. Sangat memungkinkan sekali dan bisa diaplikasikan untuk semua mapel secara parsial. Bahkan untuk mapel pelajaran matematika sekalipun atau sejarah. Ini sangat memungkinkan sekali. Nah, bagaimana caranya? Ya sangat sederhana sekali. Misalnya, di dalam pelajaran matematika itu bisa meminta siswa membuat kerajinan tangan dengan menuliskan atau merumuskan di buku gambar atau kertas pewarna. Setelah itu, mintalah pada para siswa untuk menghias semenarik mungkin, ya, sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal. Nah, ketika meminta siswa melakukan tugas kerajinan tangan ini, maka akan merangsang, ya, daya kreativitas berpikir mereka, akan merangsang pula bagaimana mereka bisa berprakarsa atau memberikan ide dan gagasannya supaya menjadi lebih baik. Dan mereka akan terdorong dengan sendiri. Lalu yang kedua, kita berikan apresiasi dan saran atas tugas kerajinan tangan yang dilakukan siswa. Setelah siswa berhasil melakukan kerajinan tangan, alangkah baiknya guru memberikan ruang apresiasi dan saran
ya, atas kinerja yang telah dilakukan. Meskipun pada dasarnya kerajinan tangan adalah seni, ya. Namun demikian, konteks daripada kerajinan tangan sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari apresiasi. Apresiasi mungkin bagian dari seni, tapi ketika dalam pembelajaran yang lain, tidak usah diberikan apresiasi. Ini kurang tepat sekali. Kenapa? Karena rata-rata kita jumpai demikian. Guru masih miskin memberikan apresiasi. Dan saya rasa cara ini harus dibalik. Tetapi kita kedepankan apa yang telah siswa kita perbuat itu kita berikan dorongan yaitu apresiasi positif. Dan ini akan membangun motivasi, akan membangun semangat, membangun kreativitas mereka untuk melakukan hal-hal yang baru, melakukan terobosan-terobosan. Ini menjadi penting sekali. Ya. Jangan lupa bahwa perlu kita sadari, sekecil apapun apresiasi akan sangat bermakna para siswa. Misalnya, secara lisan bisa kita ucapkan terima kasih. Atau barangkali karena tuntutan kompetensi profesional kita itu juga sekarang harus mengikuti atau harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, yang notabene tidak bisa kita pungkiri bahwa di sekeliling kita itu dipengaruhi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, maka peran IT ini bisa kita gunakan untuk mendorong semangat, mendorong kreativitas dengan cara apa? Apresiasi tadi kita buatkan dalam sebuah flyer misalnya, lalu kita upload pada media sosial. Secara otomatis ini akan mendorong ya, pada para siswa untuk membangun bagaimana cara mereka harus menemukan sesuatu yang lebih kreatif lagi atau menemukan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan ini memicu pemikiran kreatif siswa. Langkah yang ketiga, kita bisa menggunakan video pembelajaran. Media pembelajaran dengan video juga merupakan salah satu cara untuk memacu kreativitas. Dan saat ini nampaknya tidak bisa kita lewatkan saja. Karena apa? Intervensi untuk adaptasi dengan pemanfaatan teknologi ini juga mendorong kemampuan siswa, mendorong kemampuan untuk terus meningkatkan kompetensi di era abad masa. Salah satunya itu melalui jejaring internet. Nah, oleh sebab itu video video ini ketika kita gunakan untuk mengajar. Kalau kita mengajar lalu di dalamnya ada video, maka murid akan lebih konsentrasi ke sana. Murid akan terbawa ke alam pembelajaran yang sesungguhnya. Dan ini akan memacu semangat kreativitas berpikir mereka. Ketika media pembelajaran ini kita berikan, misalnya, maka mereka akan memiliki kemauan belajar yang lebih tinggi untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran mereka. Ya, mendorong. Yang keempat adalah bagaimana para siswa kita berikan ruang pembiasaan untuk mau berpendapat. Kita berikan ruang eksplorasi kepada siswa untuk mengungkapkan ide dan gagasannya secara lisan. Ini bisa kita lakukan di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi kita biasakan. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa memberikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Ya. Kemudian apa? Ketika kita memberikan penjelasan materi yang diajarkan, ini mintalah siswa untuk apa, menyampaikan gagasan dan pendapatnya atas pelajaran yang ia peroleh. Jadi setelah guru memberikan penjelasan misalnya tentang konsep-konsep pada pembelajaran atau mata pembelajaran tertentu, maka di tengah-tengah bisa kita berikan ruang kepada para peserta didik untuk bertanya, menanyakan kembali apa yang mereka paham. Oleh sebab itu, dengan memberikan ulasan atau gagasan atau pendapat, ini juga akan membantu mereka terbiasa. Oleh sebab itu, kekuatan literasi
pengetahuan umum ini juga mempengaruhi konteks komunikasi, konteks berpendapat siswa itu sendiri. Lalu selanjutnya yang kelima, kita bisa membuat kerja kelompok adalah kelompok-kelompok paling kecil. Ya, kita buat semacam kerja kelompok secara parsial dan terintegratif. Artinya apa? Di dalamnya itu tidak hanya melulu pada siswa yang pintar, tapi eh, akan menjadi lebih baik jika kita melakukan diagnosa di awal terlebih dahulu, sehingga kita mampu memetakan kekuatan dan kelemahan para siswa. Kemudian kita jadikan satu dalam sebuah kelompok-kelompok yang paling kecil. Nah, kita berikan sebuah soal atau kita berikan sebuah konsep yang memaksa siswa untuk mengikuti alur daripada yang sudah ditetapkan. Nah, dalam ruang interaksi kerja kelompok inilah, maka mereka akan terdorong untuk berbicara, terdorong untuk menemukan berbagai macam informasi. Sehingga apa? Di dalam ruang kelompok itu akan menjadi lebih hidup. Karena apa? Ada komunikasi. Lalu selanjutnya adalah kita buat mind mapping. Saya rasa mind mapping ini menjadi sebuah metode pembelajaran yang sangat tepat untuk menumbuhkan kreativitas berpikir, melatih kemampuan berpendapat, melatih kemampuan berkomunikasi para siswa. Karena apa? Dengan memetakan informasi dalam bentuk grafis, gambar, desain, dan seterusnya. Ya, mereka bisa melakukannya di dalam uh, forum kerja kelompok ataupun mandiri. Yang penting kita pastikan bahwa mind mapping yang kita berikan itu sudah dipahami para siswa. Dengan demikian, mind mapping ini menjadi salah satu usaha atau cara yang pas menurut saya untuk mendorong terwujudnya ya, kemauan untuk mengeluarkan gagasan, ide atau prakarsa yang dimiliki para siswa itu sendiri. Karena apa? Mereka sudah terdorong, terkonsep dari mind mapping yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, selain itu, yaitu adalah kegiatan pembelajaran ini harus diupayakan benar-benar bisa aktif. Artinya aktif apa? Ya ini tidak bisa kita masukkan dalam soal model pembelajaran yang konvensional. Kalau kita menuntut siswa kita berpikir tingkat tinggi, maka kegiatan pembelajarannya juga harus dikondisikan tingkat tinggi. Bagaimana mengkondisikan supaya mereka memiliki kecakapan yang mengarah pada higher order thinking skill. Sedangkan belajarnya konvensional ini akan bertentangan, tidak bisa. Karena yang satu berbasis pada guru, yang satu berbasis pada aktivitas siswa. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan semangat kreativitas berpikir ini, pembelajaran harus terpusat pada aktivitas siswa. Kita gunakan student center. Dengan berbagai bentuk pendekatan, bagaimanapun juga, ini adalah menjadi sebuah kondisi di mana para siswa itu mau atau turut berpartisipasi secara. Nah, kalau kita masih berbasis guru, jadi kesulitan. Tapi ketika ini berbasis belajar, maka dengan tanpa mereka sadari, mereka akan melakukan pencarian informasi, mengungkapkan segala informasi dalam beberapa gagasan. Dan itulah Bapak Ibu, saya dari berbagai cara tadi yang sudah saya uraikan, meningkatkan kreativitas siswa ini juga perlu dukungan kompetensi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru masih memiliki paradigma konvensional, kayak ini seperti saya tidak sekali. Sebab itu menjadi gerakan bersama. Bagaimana para guru ini jadi fasilitator yang baik, ya, sebagai tempat untuk menumbuhkan ruang eksplorasi para siswa. Dan satu-satunya cara yang paling tepat, pelajaran berbasis aktivitas siswa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada aksi nyata ini, kurang lebihnya demikian. Salam inspiratif.